Akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisis berbagai masalah. Ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir atau analisis manusia. Maka, keperluan kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mencerahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos, yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan Sokrates, Plato, bahkan pada para pendahulu untuk membangun argumentasi yang persuasif sebagai menolak argumentasi orang lain. Namun, logika dipahami sebagai ilmu yang sistematis dikarenakan upaya pemikiran dari Aristoteles. Itu yang menyebabkan Aristoteles dikenal dengan bapak logika. Dari Yunani, logika diadopsi dari berbagai budaya, daerah, wilayah, bahkan agama. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika yaitu objek material yang itu pikiran, kedua objek formal yaitu aturan berpikir benar. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip berpikir benar, tetapi hal itu dikritik oleh Irving yang berpendapat bahwa logika bukanlah mempelajari prinsip berpikir benar, karena berpikir juga merupakan objek kajian ilmu psikologi. Berpikir adalah proses kerjaan akal untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau memperjelas pengetahuan yang samar. Mengingat dan merenung tentu bagian dari aktivitas berpikir yang bukan termasuk objek dari kajian logika. Aktivitas yang merupakan objek kajian logika adalah penalaran. Penalaran adalah suatu jenis berpikir yang bertugas menyimpulkan premis-premis yang ada. Maka, definisi ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip bernalar benar. Sekarang saya akan membahas tentang salah satu materi dari ilmu logika, yaitu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusif atau kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebutkan silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Contohnya, semua mahasiswa akidah filsafat Islam pandai. Rahma merupakan mahasiswa akidah filsafat Islam. Jadi kesimpulannya Rahma pandai. Macam-macam silogisme itu ada 3. 1. Silogisme kategoris, 2. Silogisme hipotetis, 3. Silogisme disjungtif. Apa itu silogisme kategoris? Silogisme kategoris adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis, yang kemudian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu premis mayor atau premis yang term menjadi predikat, dan premis minor atau premis yang termnya menjadi subjek. Yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah. Contohnya, semua manusia akan mengalami kematian. Mahasiswa dan dosen adalah manusia. Jadi, kesimpulannya mahasiswa dan dosen akan mengalami kematian. Yang kedua, silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya berupa proposisi kategorik. Contohnya, jika hujan turun, saya naik beca.
Sekarang hujan turun, jadi kesimpulannya saya naik beca. Yang selanjutnya adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan bentuk silogisme yang premis mayornya adalah keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategoris. Contohnya, Hasan di rumah atau di pasar. Ternyata Hasan tidak di rumah, jadi kesimpulannya Hasan di pasar. Oke, sekarang saya akan membahas tentang logical fallacy. Kesetaraan komposisi dan divisi termasuk dari jenis kesesatan logikal material. Kesesatan karena komposisi atau fallacy of composition. Kesesatan ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa sifat-sifat bagian dari suatu hal pasti berlaku untuk keseluruhan hal tersebut. Artinya, jika suatu bagian memiliki sifat tertentu, orang yang melakukan kesalahan ini berasumsi bahwa seluruh sistem atau objek yang lebih besar juga akan memiliki sifat yang sama. Contohnya, setiap pemain dalam tim sepak bola ini sangat terampil. Oleh karena itu, tim sepak bola ini pasti akan memenangkan pertandingan. Kesalahan hanya karena individu-individu dalam tim terampil belum tentu tim secara keseluruhan akan menang, karena faktor-faktor lain seperti strategi, kerjasama, atau keberuntungan juga berperan. Kesesatan karena divisi atau fallacy of division. Kesesatan ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa sifat-sifat suatu keseluruhan pasti berlaku untuk setiap bagian dari keseluruhan itu. Dengan kata lain, jika suatu objek atau sistem memiliki sifat tertentu, orang tersebut mengasumsikan bahwa setiap bagian dari objek atau sistem tersebut juga akan memiliki sifat yang sama. Contohnya, perusahaan ini sangat sukses dan menguntungkan. Jadi, setiap karyawannya di perusahaan ini pasti kaya. Kesalahan ini, meskipun perusahaan secara keseluruhan sukses, tidak berarti setiap karyawan memperoleh keuntungan yang besar atau kaya. Gaji dan status karyawan bisa bervariasi tergantung pada jabatan atau peran mereka. Untuk menghindari kesesatan komposisi dan divisi, penting untuk mengevaluasi apakah sifat atau karakteristik bagian atau keseluruhannya penerapannya benar. Pertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum menarik kesimpulan.